memilih dan dipilih. Itulah hak setiap warga negara. Ya, jadi dia lupa sama partainya setelah duduk. Artinya ada yang tidak tepat penganggarannya, bahwa ada potensi ekonomi yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Suara Batam Podcast yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang praktisi politisi di Provinsi Kepulauan Riau, bahkan sudah meng-Indonesia juga beliau. Kita sambut Bapak Insinyur Muhammad Juanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Juanda? Alhamdulillah. Bapak Juanda ini kita kenal sebagai praktisi politisi. Kita sebut begitu karena berbagai partai politik telah Bapak ikuti. Bahkan kalau dilihat dari sejarahnya, ternyata pernah menjadi caleg di DPRD Provinsi untuk Partai Amanat Nasional, caleg juga untuk DPRD Kota Batam ya? Golkar dari Partai Golkar, dan istimewanya ternyata juga menjadi caleg DPR RI Dapil 4 Jabar dari Partai Gerindra. Ya. Wah, sungguh luar biasa. Cuman sekedar hanya calon saja rupanya. Bisa Bapak jelaskan apa yang Bapak cari sebenarnya? Ya, terima kasih Saudara Rian. Saya ini sebagai warga negara mengambil peran sebagai yang dipilih. Jadi hak warga negara itu dalam konstitusi kita adalah memilih dan dipilih. Itulah hak setiap warga negara. Jadi saya ambil peran itu. Kenapa? Karena dengan cara itulah kita bisa menjadi orang yang berguna dalam lingkup yang lebih besar. Ketika berpolitik, kita akan menjadi anggota parlemen, bisa juga politik selanjutnya bisa jadi pemimpin daerah. Itulah pintu masuk politik itu ke sana arahnya. Jadi saya bercita-cita waktu itu, kalau jadi anggota parlemen, apa yang harus saya lakukan, itu sudah ada di luar kepala saya. Apa itu yang akan dilakukan kalau jadi anggota parlemen? Ya begitu, karena parlemen mengatakan fungsi kita adalah sebagai legislator. Yang pertama, ya pembuat kebijakan. Kemudian penganggaran, artinya mengatur anggaran. Kemudian ada pengawasan, mengatur jalannya roda pemerintahan. Kemudian ada budgeting, ya budgeting. Tadi itu ada 4 fungsi parlemennya. Saya punya banyak impian dan harapan bagaimana sebenarnya menjadi kalau dalam bahasa Arab umaro itu adalah pemimpin. Ya. Bukan hanya di eksekutif, barangkali legislatif juga. Legislatif juga pemimpin. Karena dia mewakili gitu. Kalau Pak Juanda lihat, apakah hari ini misalnya DPRD kita lah di Kota Batam berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak? Ya, saya kira sekarang ini ala kadar membangun fungsi. Disebut berfungsi enggak ya? Disebut enggak berfungsi. Ala kadar lah. Saya melihat banyak hal yang standar yang dia lakukan ya. Karena artinya kurang tajam mengkritisi pemerintah atau kurang bisa melaksanakan kebijakan atau gimana? Ya, saya melihat bahwa perannya dalam hal pengawasan misalnya, idealnya bahwa masyarakat itu bisa lebih dalam banyak hal yang lebih sejahtera, masyarakat bisa lebih mudah dapat pekerjaan, masyarakat bisa lebih mudah akses kesehatan, akses pendidikan. Itu yang menjadi peran negara itu kepada mereka. Ada yang fakir miskin, anak terlantar. Termasuk di era pandemi ini harusnya misalnya masyarakat itu mendapat kemudahan-kemudahan ya, bukan dapat beban ya.
Ya mereka harus diayomi, ya semua negara begitu. Semua pemerintahan di dunia hari ini memberikan subsidi kepada rakyat. Baik itu makanan, kesehatan, tempat tinggal, ya pokoknya kesejahteraannya lah di zaman dimana manusia tidak bisa berkeliaran sebagaimana biasa, penghasilan berkurang dan sebagainya, pekerjaan banyak yang tidak jalan, perekonomian macet, ya peran pemerintah disitulah. Rasanya ada pemerintahan kalau rakyat itu setiap keluhannya langsung bisa Responnya. direspon dan ditanggapi oleh pemerintah. Iya. Sekarang ini ya tetangga kita misalnya ditagih oleh perbankan karena macet, asetnya ditarik dan sebagainya, itu ada walaupun misalnya sudah ada namanya relaksasi kredit apa semua, itu keluhan masyarakat asli di bawah itu dalam kondisi COVID ini begitu. Ditarik ininya, kendaraannya ditarik dan sebagainya. Artinya dalam kondisi ekonomi yang sulit mereka mendapat tekanan dan perampasan, dalam arti ya mereka tidak berdaya karena memang sudah begitu ketentuannya menurut yang ada dalam perjanjian mereka gitu. Padahal itu harusnya bisa dikurangi beban itu, atau misalnya diatur kebijakannya, maksudnya gitu. Ya pemerintah pusat bilang ada relaksasi 1 tahun, tapi lembaga-lembaga keuangan kan nggak ngikut. Alasannya macam-macam. Ya. Artinya mereka bisa cuma 3 bulan, ada yang bahkan sama sekali tidak mau relaksasi itu. Nah itu hal-hal seperti itu harusnya juga menjadi perhatian. Ini kan kelompok menengah banyak nih yang memang menggunakan fasilitas kredit dan perbankan atau fasilitas lembaga keuangan lah. Tapi mungkin hal-hal semacam itu bisa juga diatasi oleh pemerintah daerah barangkali, bisa nggak? Harus. Paling tidak mereka mengatakan kepada lembaga-lembaga keuangan itu tolong perhatikan itu. Artinya dia bisa diskusi dengan BI, menyampaikan bagaimana supaya terjadi pengendoran dalam hal penagihan terhadap konsumen perbankan. Itu pemerintah bisa melakukan negosiasi seperti itu, berbicara atas nama ini rakyat gue lagi susah, sekian ribu orang kena PHK, pekerjaan tidak ada, mal-mal tutup, rumah sakit tutup selama 6 bulan kemarin kan, hampir 50% hotel tutup, berarti kan berapa ribu orang menganggur. Betul. Nah, itu sebenarnya harus ada campur tangan pemerintah di situ. Pemerintah pusat atau daerah pun ya? Ya daerah harus membackup. Ya. Kalaupun tidak, kalau di Batam, di Kepri, kira-kira pemerintah daerahnya gimana? Ya itu salah satu lah. Mereka sekarang ada bantuan-bantuan sedikit kepada rakyat berupa pangan kan. Sudah 3 bulan ini saya kira ada masuk ada pemerintah ya. Tapi itu tidak cukup. Ya, kalau mereka tahu bahwa kebutuhan masyarakat itu bukan itu saja. Gitu. Ya memang sayangnya Bapak bukan anggota legislatif. Ya, kalau itu hanya satu bagian lah dalam pemerintahan yang hari ini sedang karena COVID ini, itu mungkin ya satu. Yang lain adalah tentu bagaimana menciptakan iklim yang baik. Dalam hal ini pemerintah itu bukan hanya harus pandai mengelola uang dari pemerintah pusat atau uang pajak yang berasal dari rakyat, PPAD dan sebagainya, tetapi bagaimana menciptakan sesuatu yang lebih daripada itu. Apa itu kira-kira? Ya meningkatkan dulu ya sebelum COVID ini, misalnya meningkatkan pariwisata, kemudian mengundang investor dan memfasilitasi, artinya ada kebijakan-kebijakan tertentu yang membuat investasi masuk, kemudian mengatur perusahaan-perusahaan yang termasuk upah itu memang harus diatur. Artinya jangan sebuah usaha datang kemari, dia menawarkan upah murah, kita tampung. Tidak boleh begitu. Sekarang ini harus ada standar kelayakan. Jadi standar kelayakan dimaksud adalah rakyat ini bukan hanya untuk cukup sandang pangan saja, bukan. Jadi kesejahteraan itu harus sudah ditingkatkan parameternya. Jadi kalau saya juga menentang, misalnya dikatakan oleh BPS orang miskin itu Rp10.000 satu hari dianggap masih kategori baru miskin. Ya, padahal 10.000 cukup untuk apa sekarang?
Iya, iya. Standar itu pun Standar itu harus diingatkan. dirubah. Iya, itulah kalau saya DPR RI itu saya akan bilang standar itu bukan sih itu. Luar biasa kalau soal cita-cita memang. Terus yang menarik tadi kan soal apa sebenarnya yang dicari. Dicari. Kira-kira idealisme yang bagaimana yang ingin diraih begitu dalam berpolitik ini? Saya merasakan bagaimana di satu partai yang katanya reformis ya, Partai PAN misalnya. Kemudian saya masuk Partai Golkar, saya kemudian kalau di Gerindra saya hanya anggota dan caleg DPR RI. Nah, sekarang lagi proses juga. Jadi begini, bahwa saya melihat partai politik juga hari ini hanya menjadi atau batu loncatan atau tumpangan lah bagi orang-orang. Ketika politik itu dibuka sedemikian rupa, orang boleh masuk berpolitik dari suatu partai, kemudian ikut pemilu yang suara terbanyak, yang terbuka gitu, sehingga orang yang memiliki uang besar, memiliki kapital, dapat dukungan suara, dia yang duduk. Akhirnya karena dia nggak ngerti ideologi partai, platform partai dan sebagainya, ya jadi dia lupa sama partainya setelah duduk. Kepada pengurusnya lupa, kepada anggota dewan di bawahnya juga mereka tidak perhatikan, yang tidak duduk itu. Ya apalagi kepada rakyat. Saya melihat gitu, kebijakan pusat juga mempengaruhi pikiran saya. Jadi saya pindah partai ketika saya ngerasa nggak cocok. Saya pindah ke partai yang satu, saya jadi anggota dewan, tidak duduk, saya lihat lagi politik kemana. Oh ini saya pikir bagus, saya coba lagi di DPR RI dari Partai Gerindra. Saya coba karena apa? Saya senang dengan apa yang disampaikan, visi misinya Pak Prabowo bagus. Memang negara itu harus punya selera yang bagus, yang tinggi, dalam bahasanya teste lah. Jadi stylenya tuh memang ini kita kan bicara ras, bicara sebuah bangsa di antara dunia. Nah, kita harus memiliki satu cita-cita yang besar dengan apa yang kita miliki ini. Dan Pak Juanda menambatkan hati di. Saya melihat waktu Partai Gerindra. Pemilu 2019 ini, saya kira ini cocok kita perjuangkan, saya masuk. Ikutlah berjuang saya di dapil sana, gitu. Baik, ini menarik karena ternyata Pak Juanda ini mencari yang ideal dari sebuah partai politik, meskipun belum tercapai pada posisi itu ya. Nah, hari ini kan ada pertarungan pemilu kada nih 9 Desember nanti nih 2020. Dari pasangan yang ada itu kan ada 3 calon itu. Nah, mana yang menurut Pak Juanda yang dari ketiga itu yang memiliki idealisme dan patut diperjuangkan untuk itu? Gini, saya ini sekarang pengurus Partai Gerindra insya Allah di DPP. Oh iya. Jadi saya bicara tentang partai saya. Oh iya. Partai saya melakukan pilihan demikian ya. Artinya pasangannya sudah jelas sekarang begitu. Pasangannya siapa? Iya Pak Iman lah dengan Pak Suryo kan. Iya. Jadi begini, saya lihat gini, Kepri ini kan sebuah daerah yang baru saja berdiri di provinsi ini. Ya. Jadi ada, ini periode ketiga lah. Ya, setelah Pak Ismail, Pak Sani, periode ketiga. Pak Nurdin. Ya. Artinya ini provinsi muda, di mana saya melihat bahwa politisi yang tampil hari ini tidak asing lagi lah bagi orang Kepri. Ya. Pak Suryo pernah jadi wakil gubernur, Pak Ansar pernah bupati, kemudian Pak ini baru saja menjadi PLT gubernur. Saya kira ini satu kompetisi yang bagus. Cuma masyarakat harus menilai bahwa pemimpin yang baru nanti harus memiliki selera yang bagus. Oh, ini selera yang bagus. Selera seperti apa maksudnya? Selera yang begini. Kalau dia masih menganggap provinsi ini
biasa-biasa saja, artinya tidak bisa loncat dari kita nggak bisa gitu. Ini provinsi harus tumbuh dengan sebuah lompatan berpikir yang besar. Jadi parameter miskin tadi saya selalu kan bahwa kalau daerah itu masih ada yang miskin, masih ada yang nggak kerja, masih ada yang susah lah, makan saja masih susah. Ini sekarang kemiskinan bertambah loh, sampai hampir 10% hari ini di periode di kuartal ketiga ini laporan BPS. Artinya ada yang tidak tepat penganggarannya. Di dalam pengalokasian itu. Yang kedua ada pengurangan anggaran. Nah, itu yang lebih. Ya, itu yang lebih tepat. Karena apa? Pengurangan anggaran akibat misalnya DBH itu berkurang sangat signifikan sejak zaman 2 periode ini. Hampir belasan triliun di Kepri ini tidak beredar lagi uang karena DBH berkurang. Jadi kemampuan daerah melakukan lobby-lobby ke pusat, terutama DPR dan pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pertambangan Energi mencocokkan data dari penambang-penambang migas yang ada di Kepri dengan Kementerian SDM dan Kementerian Keuangan untuk menghitung dana bagi hasil kita. Itu sudah ada kelemahan di situ. Kelemahannya itu karena orang provinsinya atau pusatnya? Ada 2 hal di situ. Pertama, ini perlu yang namanya rekonsiliasi data. Harus ada rekonsiliasi data. Kenapa? Ini lembaga-lembaga ini atau sumber-sumber migas ini dia memiliki data penjualan dia baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Ya, itu kan data itu semua ada di SDM. Ya, kita harusnya mencocokkan data SDM dengan kita kan memiliki kemampuan memanggil mereka. Tolong rapat dulu, saya mau tahu berapa ConocoPhillips, berapa Exxon, berapa ini. Nah, gitu. Iya. Artinya di situ kita membutuhkan pemimpin yang mampu berbicara, yang mampu melakukan negosiasi ke pusat. Dan ini ke Menteri Keuangan, Pak Menteri, saya punya data berbeda ini, tolong, gitu. Dari ketiga pasangan itu kira-kira siapa yang punya kemampuan itu? Jadi gini, saya selalu mengatakan sama kawan-kawan di parlemen, ada beberapa kawan saya lah, semua. Ya mereka nggak tahu kadang-kadang. Tahu pun tidak tahu bagaimana caranya gitu. Saya melihat bahwa kalau hasilnya begini berarti mereka gagal melakukan sebuah pembicaraan yang penting dalam hal anggaran itu. Gagal berbicara atau memang gagal dari awal dia nggak tahu bahwa Kepri ini memiliki loncatan-loncatan yang besar? Ya, penyebabnya banyak. Misalnya pemerintah pusat juga saya tidak begitu fair lah dalam hal ini. Ya, artinya ada 2 sisi yang harusnya lebih, artinya nego lah. Ini namanya nego kan, lu nggak bisa begitu dong. Gue punya data nih. Cocokkan dulu, baru bagi hasil, baru hitung. Sini, ini kan masalah kita masa defisit sampai 500 miliar, 700 miliar, 100 miliar, itu kan nggak benar. Berarti kita ngitungnya salah dari awal. Nah, ini luar biasa. Berarti memang membutuhkan pemimpin yang pemimpin yang kuat, yang mampu melakukan lobby-lobby ke pusat, dia berbicara dengan pusat, dia terkepi mana, gitu. Jadi kita infrastruktur kita kan sekarang ala kadar juga dibangun di Kepri karena anggarannya terbatas dalam 5 tahun terakhir ini. Padahal harusnya lebih dari itu. Harus. Kita kembalikan saja ke zaman sebelumnya, itu sudah jauh lebih baik. Maksudnya zaman sebelumnya? Ya, saya kira pada zamannya Pak Sani Suryo itu kita lebih banyak duit dari pemerintah pusat. Ya. Baik. Terakhir barangkali Pak Juanda, apa yang ingin Bapak sampaikan, ingin Bapak pesankan kepada masyarakat Kepulauan Riau, khususnya terkait pemilu kada nanti 9 Desember 2020? Ya, saya mau masyarakat itu menilai itu objektif lah. Bahwa pemimpin yang diperlukan adalah pemimpin yang memiliki selera. Satu, yang selera dalam arti ini adalah dia kalau melihat masih ada orang miskin dia senang, berarti kan seleranya rendah itu. dia harusnya
orang Kepri ini gagah-gagah, cantik-cantik, bersih, penghasilannya bagus, cara berpikirnya bagus, kemudian sejahtera lah dalam arti yang sesungguhnya. Seluruhnya begitu. Karena memang sumber daya alam kita memadai untuk itu. Memadai untuk itu dan untuk dikembangkan, bukan hanya sektor yang ada di alam berupa ikan, tetapi juga sektor lain, pariwisata, kemudian pembangunan. Yang sekarang kita ini kan segitiga Johor, Batam, Singapura. Kita lihat nih, dalam 2-3 tahun terakhir saja mungkin ada 13 apartemen yang siap berdiri di Kepri. Artinya akan ada, ini yang terasa oleh sektor properti swasta dalam arti mereka melihat bahwa ada potensi ekonomi yang sangat besar. Otomatis pasarnya ya. Ada pasar dalam waktu dekat ini yang harus Nah, itu dibutuhkan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang kuat adalah bukan hanya mau menang sendiri dia, tetapi dia harus bisa juga mendengar nasihat-nasihat. Karena pemimpin itu harus ada minimal 4 penasihatnya. Apa itu? 1 penasihat ekonomi, yaitu orang-orang yang memiliki dan memiliki akses dari sumber-sumber uang, kekayaan. Dia yang bisa memotivasi, dia yang tahu di mana, kalau bahasa Melayu ceruk-ceruknya itu, duit itu di mana. Nah, kalau perlu kita pinjam duit sama dia. Itu satu orang yang kaya, artinya orang yang mengerti industri keuangan dan sebagainya, itu perlu. Yang kedua adalah orang yang bijaksana, karena banyak suku, banyak agama, banyak apa, itu perlu sesuatu yang bijaksana. Yang ketiga perlu memang juga ahli agama, supaya kalau udah terlalu sombong direndahkan. Kalau terlalu laju, ini kan masalah keridhaan Tuhan juga. Kita kan negara yang juga menganut bahwa ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi kalau lari dari situ kita minimal itulah penasihat-penasihat itu. Nah, jadi baru satu lagi udah siap pembangunan, dia yang ambisius. Gua harusnya di sini pelabuhan ini begini, besarnya begini. Nah, jadi dengar gitu, tidak ada orang yang sempurna. Kita memerlukan sebuah tim. Nah, dan saya kira sekarang ini karena memang saya di Gerindra, saya berharap nanti Pak Prabowo kolaborasi dengan Pak di pusat, Pak Jokowi, coba perhatikan lagi Kepri lebih baik sebagai base. Sekarang kan ini sudah kembangkan juga Natuna sebagai base pertahanan kita. Nah, di situ kan ada anggaran yang cukup besar nanti untuk kemajuan daerah juga. Nah, kemudian Kepri bagaimana dikembangkan fasilitasnya lebih baik, terutama pelabuhan, bongkar muat dan sebagainya. Nah, ke depan itu yang harus diperjuangkan, bukan hanya dari sumber-sumber dalam Kepri saja, tapi bagaimana dari luar kita bisa tarik sebaik-baiknya. Dan harapan saya, ya mudah-mudahan aja Gerindra bisa menjadi pilihan masyarakat Kepulauan Riau. Baik, terima kasih Pak Juanda telah meluangkan waktu di Suara Batam Podcast. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi bincang-bincang singkat kita dengan Bapak Dr. Insinyur Muhammad Juanda, dokternya Profesor. belum. Dokternya belum. Insinyur Muhammad Juanda, beliau telah meluangkan waktu di hadapan kita semua. Terima kasih Pak Juanda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.